Marilah kita bersama-sama mendengarkan permenungan sabda pertama yang akan dibawakan oleh Reverendus Pater Valentinus Bayu Hadi Ruseno OP dalam bentuk video yang akan ditampilkan pada layar di hadapan Anda. Keluarga adalah gereja kecil, dan keluarga adalah sebuah fondasi dasar bagi masyarakat. Jadi, keluarga yang sehat, keluarga yang sejahtera, dan keluarga yang kudus adalah sebuah jaminan dan keharusan untuk bertumbuhnya gereja dan juga masyarakat yang berkembang. Begitu juga sebaliknya, saat keluarga tidak sehat, saat keluarga menghadapi banyak masalah, saat keluarga jatuh ke dalam dosa, maka kita tahu bahwa gereja akan mengalami sebuah hal buruk dan juga masyarakat akan mengalami kehancuran. Jadi begitu pentingnya keluarga. Mengapa kita harus membangun keluarga yang kudus dan juga berkembang dan sehat? Tentu saja kita akan bertanya-tanya, Romo, apakah itu sebuah kemungkinan? Kita tahu bahwa kita ini manusia yang lemah. Setidaknya ada 3 hal yang membuat kita kerap kali membuat kesalahan dan juga berdosa dalam konteks keluarga. Pertama adalah kelemahan kedagingan kita, egoisme kita. Kedua adalah pengaruh buruk dari masyarakat sekitar, dari sosmed, dari berbagai hal yang kita dengarkan di sekeliling kita. Dan ketiga tentunya pengaruh dan juga hal-hal buruk yang berasal dari sang jahat. Hal-hal ini membuat kita akhirnya jatuh dan membuat kesalahan dan bahkan berdosa. Kadang-kadang kita menjadi egois pada mereka yang sebenarnya perlu mendapatkan perhatian utama kita. Kadang-kadang kita juga menyakiti mereka yang seharusnya kita cintai. Kadang-kadang kita juga mengkhianati mereka yang seharusnya kita setia kepada mereka. Lalu bagaimana, Romo, agar kita mampu mengembalikan kondisi keluarga kita yang kerap kali bermasalah, yang kerap kali mengalami jatuh bangun secara khusus, permasalahan dalam keluarga, di mana kita pernah melukai, kita pernah melakukan hal-hal buruk dan dosa. Jawabannya ada di kayu salib. Jawabannya ada pada Yesus yang disalib. Tuhan Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi salah satu kunci dasar di keluarga untuk menjadi kudus adalah kemauan untuk meminta maaf dan juga keberanian untuk memberikan maaf. Rendah hati untuk mengakui kesalahan dan juga keberanian untuk memberikan maaf. Romo, apakah mungkin? Karena mengampuni itu sangat susah, bahkan hampir mustahil. Apalagi kalau yang melakukan kesalahan, kalau yang melukai, kalau yang mengkhianati itu adalah orang yang paling kita cintai, orang yang terdekat di dalam hidup kita. Rasanya gak mungkin, rasanya sulit sekali. Bagaimana, Romo, cara kita mengampuni? Sekali lagi, jawabannya ada di kayu salib, jawabannya ada di Yesus yang tersalib. Perhatikan kata-kata Yesus, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus berdoa saat dia mengampuni orang-orang yang berbuat jahat kepada dirinya. Pengampunannya dalam konteks doa. Ini sangat penting bagi kita. Kenapa? Karena pengampunan pada akhirnya adalah rahmat Tuhan. Kemampuan kita untuk menerima kembali orang yang telah berbuat jahat kepada kita
orang yang melukai kita adalah kemampuan yang berasal dari Tuhan sendiri. Oleh karena itu, doa menjadi elemen yang sangat penting. Saat kita sulit untuk mengampuni, saat kita sulit untuk menerima, jika diri kita juga telah berdosa berbuat salah, mungkin kita kurang berdoa. Mungkin kita kurang mengandalkan Tuhan di dalam hidup berkeluarga kita. Jadi saat kita susah mengampuni, ingat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Berdoa. Kita mohon kepada Tuhan rahmat untuk mengampuni. Kita mohon kepada Tuhan rahmat untuk menerima kembali, berrekonsiliasi dengan orang-orang keluarga kita sendiri yang mungkin sudah melukai hati kita. Dari sini saya akan memberikan sedikit tips bagaimana pengampunan dan permohonan ampun dapat berlangsung dalam konteks keluarga. Pertama, berani untuk mengkoreksi diri setiap hari. Setiap hari mungkin sebelum tidur kita bertanya dalam diri kita adakan waktu hening dan bertanya, apakah hari ini saya sudah berbuat baik atau ada hal-hal buruk yang saya lakukan kepada keluarga saya. Dengan menyadari bahwa kita telah melakukan kesalahan, kemudian tahap kedua adalah membawa hal ini di dalam doa. Tuhan, mampukan saya untuk memohon ampun. Tuhan, mampukan saya untuk mengakui kesalahan saya. Dan akhirnya, tahap ketiga, kita juga perlu membiasakan diri untuk berdoa sebagai keluarga. Tidak hanya berdoa sebagai keluarga, kita juga berdoa dengan gereja universal. Jadi betapa pentingnya tugas dari orang tua membawa anak-anaknya ke gereja setidaknya setiap hari Minggu. Dan jangan lupa, kita belajar dari Tuhan yang mengampuni. Sudahkah kita melakukan sakramen rekonsiliasi, sakramen tobat pada kesempatan indah ini? Kalau Tuhan memberikan kita pengampunan, kita pun diajarkan untuk mengampuni sesama kita. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Sabda yang kedua, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Marilah kita bersama-sama mendengarkan permenungan sabda kedua yang akan dibawakan oleh Reverendus Pater Adrian Adirejo, OP. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, salib untuk orang-orang Yahudi adalah hukuman. Yesus berada di salib bersama dua penjahat. Kita melihat bagaimana penjahat-penjahat ini yang ada di sekitar Yesus bereaksi terhadap penyalipan mereka. Kita bertanya, bagaimana dua penjahat ini bisa akhirnya ada di salib? Tentu ini karena berbagai pilihan hidup yang mereka sudah buat hari demi hari. Kita selalu diingatkan bahwa hidup adalah pilihan. Siapa kita hari ini, di mana kita, bagaimana situasi kita, semua ini adalah karena berbagai pilihan yang kita sudah buat, berbagai keputusan yang kita sudah buat sepanjang hidup kita. Jadi seringkali kita dengar dalam hidup ada yang namanya hukum tabur tuai. Kita menuai apa yang kita tabur. Kalau hidup kita saat ini baik, ini juga karena berbagai keputusan yang baik yang kita buat di masa lalu kita. Kalau saat ini hidup kita kacau balau, menderita, kita juga perlu tanya, keputusan-keputusan apa di masa lalu yang aku buat
sampai aku berada dalam situasi yang sulit saat ini. Dua penjahat yang ada di sebelah Yesus berakhir hidupnya disalib. Pasti karena berbagai kesalahan, keputusan yang tidak baik yang mereka buat dalam hidup mereka, yang juga menyusahkan banyak orang. Tapi untuk menerima situasi mereka seringkali tidak mudah. Anda lihat apa yang dikatakan oleh seorang penjahat sampai di titik terakhir hidupnya. Saat dia sudah berada di salib, dia masih mengolok-olok Yesus. Bayangkan, di saat terakhir dalam hidupnya, dia sudah ada di salib, sudah tinggal tunggu waktu, tapi dia masih mengolok-olok Yesus. Selamatkan dirimu kalau engkau benar Mesias. Seringkali kita juga seperti penjahat ini. Berbagai keputusan yang kita buat di masa lalu membawa kita pada kesulitan saat ini. Tetapi apa yang kita lakukan sulit buat kita untuk menerima situasi hidup kita, sulit untuk kita mengakui berbagai kegagalan dan kesalahan dalam hidup kita. Kita selalu cari kesempatan untuk mengolok-olok orang lain, untuk menyalahkan orang lain supaya kita lupa dengan berbagai kesalahan yang kita buat di masa lalu. Pertanyaannya, kalau kita menjalani hidup seperti ini, bagaimana kita bisa memperbaiki hidup kita? Kita perlu belajar dari penjahat satu lagi yang ada di sebelah Yesus. Apa yang dia katakan? Kalau kita ada di sini itu karena kita pantas menerima penyalipan ini. Dan kemudian dia tidak berhenti melihat dirinya sendiri aja. Dia melihat pada salib Yesus dan katakan, kalau kamu sudah tiba di kerajaanmu, ingat saya. Kita melihat bagaimana sementara penjahat yang satu itu terus dipenjara oleh berbagai kesalahannya, dia tidak bisa selamat. Penjahat yang satu menerima keselamatan dari Yesus. Yesus katakan, hari ini juga engkau akan berada bersamaku di Firdaus. Kita mau gak diselamatkan oleh Yesus? Kita mau gak berada bersama Yesus di Firdaus? Apa kuncinya? Bagaimana supaya kita bisa dibebaskan dari berbagai kesalahan masa lalu kita, dibebaskan dari berbagai keputusan yang salah yang kita buat di masa lalu. Kabar gembiranya adalah bersama Yesus kita bisa punya hidup baru. Pertanyaannya, bagaimana? Apa yang penjahat ini lakukan supaya dia bisa selamat? Pertama, dia mengakui keterbatasannya, mengakui kesalahannya, mengakui kegagalannya. Kita perlu rendah hati di hadapan Tuhan. Seringkali sangat sulit untuk mengakui kegagalan. Gereja mengundang kita semua setiap kali kita hadir dalam perayaan Ekaristi. Kita mengakui kesalahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa. Kenapa? Karena gereja mengajak kita untuk selalu menjadi diri kita apa adanya di hadapan Allah. Tapi ingat, mengakui berbagai kesalahan, melihat berbagai keterbatasan diri kita aja tidak cukup untuk bisa selamat. Kenapa? Karena ada banyak orang yang terperangkap pada merasa rendah diri. Kenapa ya? Kok aku bodoh sekali melakukan banyak kesalahan di masa lalu. Coba kalau aku bisa lebih bijaksana.
Coba kalau begini, coba kalau begitu, dan penyesalan dalam hidup. Kita ingat satu pepatah yang katakan, kalau beban kedisiplinan itu bisa ditanggung, tapi beban rasa bersalah, apalagi hal-hal yang kita lakukan ini tidak bisa kita ulang kembali. Efeknya udah terjadi dalam hidup. Bagaimana kita bisa perbaiki? Seringkali kita terjerat pada rasa penyesalan, dan akibatnya ada banyak orang yang putus asa. Tidak sedikit bahkan yang melihat, buat apa lagi hidup kalau seperti ini. Makanya ada juga yang sampai bunuh diri. Mereka mengakui keterbatasan mereka, tapi tidak tahu bagaimana keluar dari situasi mereka. Makanya kita harus belajar, langkah keduanya adalah memandang salib Yesus. Pandang salib Yesus. Mohon kepada Yesus supaya ingat kita, melihat kita, mengasihani kita, mengampuni kita, memberikan hidup baru kepada kita. Dan Yesus selalu siap memberikan hidup baru buat kita kalau kita mau minta tolong pada Yesus. Hari ini kita semua diundang dalam permenungan ini untuk datang pada Yesus. Yesus, ingat saya. Dan Yesus akan katakan kepada kita semua, saat ini juga kamu akan berada bersama aku di Firdaus. Karena rahmat Tuhan mengubah kita. Buat Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, supaya kita semua bisa punya hidup baru. Sabda yang ketiga, Ibu, inilah anakmu, inilah ibumu. Marilah kita bersama-sama mendengarkan permenungan sabda ketiga yang akan dibawakan oleh Reverendus Pater Rambang Ngawan OP. Peristiwa ini terjadi di negara Filipina beberapa dekade yang lalu, ketika sebuah gunung berapi meletus. Dan lahar dari gunung berapi ini memporak-porandakan satu pemukiman. Dan ketika tim penyelamat sedang beroperasi untuk menolong para korban, didapati ada satu tangan yang mencoba menggapai keluar. Tetapi sisa tubuhnya tertimbun, tidak tampak. Dan kemudian segera tim penyelamat ini membuat satu bukaan yang besar. Digali lahar ini, dan mereka harus menggali terus dalam. Mengapa? Ternyata mereka mendapati lapisan-lapisan yang tebal. Kemudian ketika tangan ini diangkat, ternyata ada seorang wanita tertimbun di lahar. Dan di atas dada wanita ini terdapat seorang bayi yang mungil, yang mungkin berusia beberapa bulan. Sepertinya wanita ini, ibu ini, menggunakan segala yang bisa ia lihat, yang bisa ia gapai untuk menutupi bayi ini. Membentuk suatu gelembung supaya ada ruang, rongga udara di mana bayi ini bisa bernafas. Dan puji Tuhan, bayi yang berusia 3 bulan ini selamat. Namun sayangnya, si ibu tak bernyawa. Seorang ibu, naluri seorang ibu akan selalu berusaha untuk melindungi anaknya. Makanya kita ada satu nyanyian. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang
kuasa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Kasih ibu seperti itu. Ketika seorang anak terjatuh, tergores saja sudah panik, sudah sangat khawatir. Kasih ibu seperti itu. Apalagi misalnya seorang ibu menyaksikan anaknya yang masih kecil terbaring di ruang gawat darurat, kritis. Dan ibu ini pasti akan berdoa kepada Allah. Tuhan, bisakah Engkau memberikan penderitaan yang sedang dialami oleh anakku kepadaku? Kau pindahkan penyakit ini kepadaku, supaya bukan anakku yang menderita, tetapi aku. Apalagi apabila anak ini kemudian kritis dan meninggal. Dengan tangisan yang berdebu-debu, sang ibu akan berdoa kepada Allah, biarkan aku yang mati, bukan anakku. Biarkan aku yang mati, bukan anakku. Kita bisa bayangkan Bunda Maria, seorang ibu, ketika ia harus menyaksikan putranya yang terkasih, putranya yang tunggal, putranya yang ia kandung, anak ajaib ini, di mana kabar dari malaikat Tuhan mengatakan bahwa ia adalah seorang keturunan Raja besar, Raja Daud. Selama 9 bulan 10 hari Bunda Maria merawat bayi di dalam kandungannya. Bunda Maria mendidik bersama Santo Yosef, menjaga Yesus. Hatinya patah, hatinya hancur, harus menyaksikan putra yang terkasih diadili, dihina, diolok-olok, dikecam, dihianati. Putranya yang menyembuhkan seorang penyakit kusta, putranya yang membuka mata seorang buta, putranya yang membangkitkan seorang yang sudah meninggal, harus menderita di tangan orang-orang yang ia kasihi. Hati Bunda Maria remuk, redam, hancur. Dan sama seperti ibu-ibu di sini, pasti menatap ke kayu salib, Bunda Maria akan mengatakan, biarkan aku yang tergantung di atas kayu salib ini, turunkan anakku, biarkan aku yang dikhianati, biarkan aku yang diolok-olok, biarkan aku yang ditinggalkan, biarkan aku yang dirajam, turunkan anakku, biarkan aku yang digantung di kayu salib. Tetapi sebagai seorang ibu, sekali lagi, Bunda Maria harus belajar tentang memberi. Bunda Maria harus merelakan sang putra yang terkasih. Fiat mihi secundum verbum tuum. Terjadilah padaku menurut perkataan. Bunda Maria sekali lagi pelan-pelan melepaskan, merelakan sang putra yang ia kasih harus menderita tergantung di kayu salib untuk keselamatan kita semua, untuk keselamatan seluruh dunia. Dan iman seperti inilah yang Tuhan Yesus mau jadikan model untuk kita. Iman Bunda Maria inilah yang Tuhan Yesus Sang Putra berikan kepada kita. Iman seperti inilah yang menjadi hadiah bagi kita semua, para pengikut Kristus, bagi Anda, bagi saya, bagi keluarga kita. Fiat mihi secundum verbum tuum. Relakan rencana Tuhan yang terjadi, meskipun kita tidak memahami apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Banyak sekali penderitaan, banyak sekali masalah di dalam keluarga. Relakan. Biarkan tangan Tuhan yang menyelamatkan kita. Biarkan kasih Tuhan yang menyelamatkan keluarga Anda. Biarkan luka-luka Tuhan yang menyembuhkan luka-luka Anda. Dan para ibu di sini, pasti sulit ketika melihat anak-anak harus terluka. Dan di tengah penderitaan, para ibu, apa yang harus Anda lakukan?
lihat Bunda Maria di tengah penderitaan, di mana ia berdiri, di bawah kayu salib, bersandar di kayu salib. Di saat Anda menderita, ibu-ibu, di mana Anda berdiri? Di luar atau di dalam keluarga? Di mana Anda berdiri? Di tempat kegelapan atau di bawah kayu salib? Karena apabila Anda, ibu-ibu, berdiri di bawah kayu salib, Anda akan menyaksikan suatu peristiwa besar dalam kehidupan Anda. Anda akan melihat sama seperti Bunda Maria, bahwa penderitaan menjadi momen keselamatan, bahwa penderitaan menjadi momen rahmat. Apabila Anda bisa menyatukan penderitaan Anda dengan penderitaan Kristus, apabila Anda bisa menyatukan luka-luka Anda dengan luka-luka Kristus, Anda akan menyaksikan kasih yang luar biasa. Kasih Sang Putra Yesus Kristus di atas kayu salib. Lewat luka-lukanya, cinta menang di atas penderitaan. Para ibu, sama seperti Bunda Maria, apa yang akan Anda dapatkan? Cinta menang atas kematian. Apa yang Anda lihat dan saksikan para ibu, apabila Anda bisa berdiri di atas penderitaan Anda, kokoh kuat, dekat bersandar dengan kayu salib, cinta memenangkan segalanya. Sabda yang keempat. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Marilah kita bersama-sama mendengarkan permenungan sabda keempat yang akan dibawakan oleh Reverendus Agustinus Hermawan OP. Saya mau tanya dulu ya Bapak Ibu, siapa di sini yang ingin ditinggal atau dilupakan oleh orang-orang yang kita kasihi? Ya. Mungkin boleh angkat tangannya, coba saya mau lihat, ada enggak? Puji Tuhan, tidak ada yang mau ya. Ya, saya yakin bahwa tidak ada seorang pun di sini atau dimanapun ingin ditinggalkan atau dilupakan oleh orang-orang yang dikasihi. Mengapa? Karena hal ini sangat menyakitkan. Lebih menyakitkan jika orang kita kasih itu meninggal dunia. Makanya kalau orang bilang sakitnya tuh di sini ya. Jadi sakitnya di sini. Jadi kita ini bisa membayangkan bagaimana perasaan Yesus ketika ia bergantung di kayu salib dan ia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karenanya jika kita boleh kembali bertanya, benarkah Allah telah meninggalkan Yesus dan mengapa? Dalam hal ini ada dua kebenaran yang dapat kita renungkan bersama, yaitu yang pertama adalah bahwa Allah kita adalah Allah Tritunggal Maha Kudus, yang artinya adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu. Itulah sebabnya di dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa ketika Allah menciptakan manusia, Allah berfirman, baiklah kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambar kita. Kita artinya lebih dari satu. Jadi ini adalah tiga pribadi dalam satu Allah. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Namun sayangnya manusia pertama itu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, yang mengakibatkan seluruh umat manusia pun berdosa, di mana upah dosa adalah maut. Itulah sebabnya kita semua pasti mati. Jadi Allah mengutus Yesus putranya, Allah menjadi manusia untuk menebus dosa manusia, untuk menyelamatkan kita dari maut. Jadi dengan kata lain, ini adalah misi Yesus datang ke dunia. Ia menanggung dosa manusia sekalipun ia harus terpisah dengan Allah Bapaknya. Kalau kita boleh telusuri, mengapa harus terpisah?
kita akan sampai kepada kebenaran yang kedua, yaitu kegelapan dan terang itu tidak dapat bersatu. Terang adalah Allah, Allah adalah terang, dan dosa dilambangkan oleh kegelapan. Ketika Yesus tergantung di kayu salib, dikatakan bahwa kegelapan meliputi seluruh negeri, matahari pun tidak nampak. Hal ini ingin mengatakan bahwa dosa manusia itu begitu gelap, dosa manusia itu begitu berat, bahkan alam semesta pun menjadi gelap. Bahkan Yesus harus terpisah dari Bapanya. Namun syukur kepada Allah, karena Yesus ini begitu taat kepada Bapanya dan juga karena cintanya yang besar kepada kita semua, Ia mampu turun ke dunia orang mati dan mengalahkan kuasa maut, sekalipun Ia harus terpisah dengan Bapanya. Jadi hal ini ingin menunjukkan pada kita bahwa terang akan selalu menang melawan kegelapan. Kebaikan pada akhirnya akan menang melawan kegelapan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, jadi inspirasi apa yang dapat kita petik sebagai keluarga Katolik di hari Jumat Agung ini? Kembali kepada pertanyaan saya di awal bahwa, dan ini juga menurut jawaban Anda semua, bahwa tiada satu orang pun yang ingin ditinggalkan, maka harapannya kita semua pun dalam keluarga harus menjaga keutuhan dan kesatuan hati dalam keluarga. Dan hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus membenahi diri kita sendiri. Kita harus hidup dalam kekudusan, menghindari dosa, dan saling mengampuni. Hal ini perlu supaya di antara suami istri tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi kemarahan, dendam, bahkan perselingkuhan. Demikian juga hubungan antara orang tua dan anak. Harapannya orang tua juga dan anak harus memiliki relasi yang saling mendengarkan, saling mengampuni, dan saling menghormati. Sehingga kita semua satu rumah itu akan merasakan damai. Orang satu rumah bisa betah, bisa hidup dalam tentram karena ada kasih dan ada damai dan pengampunan di dalam rumah kita. Sungguh jika dosa bisa membuat Yesus terpisah dari Bapanya, demikian juga dosa salah satu anggota keluarga juga dapat membuat keluarga kita tercerai-berai. Oleh karena itu, mari kita terus berdoa, kita terus berharap kepada Tuhan. Kita mau bawa semua anggota keluarga kita, diri kita ke hadirat Tuhan, supaya kita mau meneladani salib Kristus dan selalu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sabda yang kelima, aku haus. Marilah kita bersama-sama mendengarkan permenungan sabda kelima yang akan dibawakan oleh Reverendus Pater Hermel Pama, OP. Rasa haus adalah hal yang bisa dirasakan manusia. Aku haus, kata Yesus, yang sepenuhnya merasakannya. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama berbicara kepada Bapa di atas, yaitu di surga, atau kepada orang banyak di bawah, yaitu di bumi. Yesus memusatkan perhatian pada dirinya sendiri. Yesus telah berada di bawah terik matahari selama berjam-jam. Maka rasa sakit jasmani itu membuatnya menyatakan kebutuhannya akan pemuasan dahaga dan kelegaan sebagai manusia yang sebenarnya. Penyaliban dirancang oleh orang Romawi
untuk menimbulkan rasa sakit yang maksimal. Ingat ketika kita begitu takut mati sendirian, tercekik karena COVID-19. Ketika Yesus digantung di kayu salib, di dalam posisi mati, lemas secara perlahan. Tekanan pada paru-paru hanya bisa dikurangi jika dia mengangkat dirinya dengan pergelangan tangan dan kakinya dengan rasa sakit yang luar biasa. Namun, orang yang tersalib tidak bisa terus-menerus mengangkat dirinya dengan pergelangan tangan dan kakinya. Maka, orang yang tersalib pasti mengalami kematian karena tercekik, kehabisan nafas, dan karena paru-paru yang tertekan. Kematian dengan mengeringkan otot, ginjal, otak, dan jantung akibat dehidrasi dan kehilangan darah. Ini adalah kehidupan yang mendekati kematian. Ini juga dekat dengan hidup kita. Apakah dahaga kita? Apakah dahaga dunia? Mari kita dengarkan pembicaraan sebuah dunia yang haus dalam 7 kata juga, seperti Yesus yang haus juga berbicara dalam 7 sabda. Kata-kata ini berasal dari cerita nyata. Sebuah negara makmur di Asia masuk ke berita beberapa hari yang lalu. Salah satu kotanya memiliki tempat yang biasa didatangi oleh orang-orang yang ingin menghilangkan diri mereka dari dunia. Dalam sebuah wawancara, orang-orang itu mengatakan mengapa mereka memilih untuk pergi. Kata-kata mereka berlawanan dengan kata-kata terakhir Yesus. Mungkin karena mereka tidak mengenal Yesus. Cobalah untuk mendengarkan mereka, seolah-olah Anda sendiri yang melakukan wawancara. 7 kata dari dunia yang haus. Pertama, saya memilih menghilangkan diri saya sendiri karena hutang, lari dari kewajiban dan tanggung jawab saya. Kedua, saya ingin pergi ke tempat saya tidak bisa ditemukan. Saya akan pergi dan tinggal di surga saya sendiri. Ketiga, seorang ibu berkata kepada anak laki-laki yang dipenjara, "Jangan menyurati saya lagi." Anak itu dibebaskan dari penjara, berpikir dan mengingat ibunya, "Jika saya kembali kepada ibu saya, maka saya akan menjadi aib bagi semua orang. Saya lebih baik terputus dari teman dan keluarga." Keempat, saya ingin meninggalkan nama saya. Mohon tinggalkan saya sehingga saya tetap anonim. Kelima, saya muak
dengan dunia. Keenam, masa lalu saya adalah garis akhir, sudah berakhir. Saya hanya ingin menekan tombol reset hidup saya, mengulang kembali hidup saya. Dan terakhir, saya tidak memiliki keberanian untuk mati. Jika kita mendengarkan mereka, kita bisa merasakan bahwa kata-kata itu terkadang juga adalah kata-kata kita sendiri. Alih-alih memaafkan, kita memegang hutang atau bersikeras menjalani dunia kita sendiri, memutuskan hubungan dengan keluarga dan teman. Anonimitas atau pengabaian pertama-tama dan utama berarti ketidakhadiran secara fisik. Namun, hal memperlakukan keluarga atau komunitas dengan kekecewaan atau ketidakpedulian adalah ketidakhadiran secara emosional. Tidak heran beberapa berpikir tentang kematian karena mereka menyerah pada kehidupan. Tetapi juga dengan melihat bahwa beberapa orang lain menginginkan untuk menjadi tetap anonim, mereka memungkinkan kita memproyeksikan diri kita ke dalam pengalaman mereka. Apa yang mereka lakukan memungkinkan kita melihat diri kita dalam pengalaman mereka. Seperti mereka, kita juga mengalami kehausan. Dunia kita yang ditinggalkan, diabaikan. Dunia padang gurun kita membutuhkan air yang menyegarkan. Jiwa kita membutuhkan air kehidupan dari Yesus yang memberi kehidupan yang akan memuaskan dahaga kita selamanya. Dari sinilah kita belajar untuk berempati dengan orang-orang yang memiliki pengalaman sedemikian. Inilah kata dunia. Aku haus. Saudara-saudara, karena Kristus merasa haus, dahaga kita dapat dipuaskan. Karena Yesus merasakan emosi yang kita rasakan dan menjalani rasa sakit yang kita alami. Dia mampu mengatasi kerenduan hati dan jiwa kita yang terdalam dan menawarkan kesembuhan bagi kita. Oleh karena itu, mari minumlah dari sumber mata air keselamatan. Marilah kita menawarkan pelepas dahaga kepada dunia yang haus ini. Halo Bapak Ibu, saudara-saudariku, salam dari seminari di Pontianak, Kalimantan Barat. Nah, saya diberikan tugas untuk memberi refleksi pada yang sabda ke-6, yaitu sudah selesai. Saya punya 2 poin untuk membantu kita semua untuk merenungkan apa artinya itu sudah selesai. Yang pertama, poin pertama saya adalah itu. Yesus mengajar kita untuk menyelesaikan tugas kita masing-masing. Nah, bagaimana Yesus menyelesaikan tugasnya sendiri? Dia punya tugas besar. Yang diutus oleh Bapa sudah
untuk menyelamatkan dunia. Besar sekali. Dan ya memang banyak tentangan, banyak sengsara yang Yesus mengalami untuk itu, melaksanakannya itu. Tetapi juga ada yang tugas sehari-hari. Ya, jangan lupa 30 tahun Yesus berada di dunia itu, ini di dalam rumah di Nazaret, di bengkel Santo Yosef, di mana ya kerja keras itu lebih keras daripada olahraga. Apa itu, menggaji kayu, memalu paku, ya memikul atau membawa beban berat dan lain-lain. Pasti juga ada waktu ini namun pasti dengan Bunda Maria banyak doa, banyak itu mungkin membaca kitab suci, merenungkannya, sehingga ketika ya mulai pelayanannya di tempat ibadat, pasti ya sudah gampang karena sudah terlatih itu di rumah. Tapi kita tahu bahwa puncak tugas besarnya itu adalah ketika yang menyelesaikan tugasnya di kayu salib, di Gunung Kalvari, sampai ia bangkit 3 hari kemudian. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kita? Kita juga perlu kesetiaan pada tugas kita sehari-hari. Ada tugas sekolah, tugas di rumah, tugas di kantor. Nah, jadi kalau belum menyerahkan paper, skripsi, tesis, belum selesai, ada tugas kesehatan badan. Ya, lihatlah saudara-saudari di kanan kiri, ada buncit lah, masih kurus lah. Belum selesai karena ada tugas olahraga, diet, dan lain-lainnya. Ada juga tugas kesehatan jiwa. Sudah mengaku dosa. Kalau belum selesai persiapan kita untuk Paskah. Ada juga tugas finansial. No? Mungkin masih ada utang yang belum bayar. Ya, semoga tidak bangkrut saudara-saudariku. Dan juga ada tugas relasi antara sama lain. No? Mungkin kita perlu minta mohon maaf pada orang tua. Kalau belum disebut itu, belum selesai. Kalau komunikasi antara saudara-saudari di rumah sendiri tidak ada komunikasi yang baik, belum selesai tugas kita. Itulah Bapak Ibu, memang banyak alasan mengapa kita tidak bisa menyelesaikan tugas. Satu alasannya saya pikir adalah kita belum menyadari apa tujuan hidup kita, apa arah hidup kita itu. Nah, kalau itu belum jelas, ada kecenderungan memulai banyak hal, sehingga juga tidak ada yang selesai. Sepertinya apa yang disebut dalam bahasa Indonesia itu ya panas tahi ayam, begitu. Ya, dan apa hasilnya itu? Kita bingung, kita stres, pusing, karena banyak yang menunggu kita, karena kurang fokus. Nah, saya membaca satu posting di Facebook dari Abang Romo Rabang. Apa yang saya baca itu? Ini namanya timbang, no? In your 20s, try everything. Bagus, no? In your 30s, figure out what you do best. Apa yang engkau bisa melakukan dengan baik, no? Dan in your 40s, make money from what you do best. And then in your 50s, try not to do as much.
Dan saya menambah karena potong saja pada 50s. Tetapi in your 60s, just enjoy what you have. Dan in your 70s, share, give what is left. Supaya ketika kita meninggal, we die poor. We have given everything to others. Bagus, no? Nah, Yesus meninggal dunia ketika dia hanya 33 tahun. Masih muda. Mungkin kebanyakan yang ada di gereja The Redemptor Mode itu lebih daripada 33. Nah, tapi bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Karena semua saat dalam hidup Yesus itu berfokus untuk membangun kerajaan surga. Kalau tubuh Yesus tidak kuat, pasti ketika didera, bagaimana yang cara itu ada apa itu beltnya itu dengan ada duri-duri, paku-paku, sekali saja wah, ya kulit sudah buka itu, dan itu 39 kali. Bayangkan, kalau tubuh Yesus itu tidak kuat, sudah meninggal, tetapi yang masih memikul salib dan dipaku di kayu ini. Nah, kalau mungkin jiwanya tidak kuat, ya sudah menyerahkan diri. Bayangkannya ditinggalkan oleh teman akrabnya yang dipilih menjadi itu ketua para murid itu, menyangkal Yesus, dan satu antara mereka itu mengkhianati Yesus. Bagaimana itu? Ya, mungkin ialah kalau jiwa dan tubuh Kristus itu tidak kuat, ya tidak bisa menyelesaikan tugasnya. Oleh karena itulah, Bapak Ibu, kuatkanlah tubuh dan jiwa kita supaya kita bisa menyelesaikan tugas kita masing-masing. Oke? Nah, yang poin kedua adalah Tuhan Yesus melunaskan hutang besar kita terhadap Allah. Apa hutang besar? Nah, apa itu dosa? Dosa itu sebuah pelanggaran terhadap Allah. Nah, karena martabat Allah itu jauh lebih tinggi daripada manusia, ketika manusia berbuat dosa, dia menimbulkan hutang yang tidak dapat dia bayar sendiri. Ngerti, Bapak Ibu? Nah, contoh, ketika saya menghina orang di jalan yang saya tidak kenal, mungkin orang itu, gila, dan tidak berbuat apa-apa saja. Bagaimana kalau Presiden Jokowi datang ke gereja dan saya ini orang, kalau saya deposit itu caci maki, pasti langsung saya dipenjara. Mengerti? Contoh lain, bagaimana kalau tiba-tiba ya kau memukul yang sebelah kanan, sebelah kiri, mungkin petugas gereja atau satpam datang dan engkau dikeluarkan langsung dari gereja. Bagaimana kalau seandainya Uskup Sutikno atau Paulus Fransiskus? Bagaimana kalau saya seperti tuntut menurut hukum gereja itu saya langsung ekskomunikasi. Bayangkan mengapa? Jadi hukuman naik
sambil martabat orang dihina naik. Siapakah kita terhadap Allah? Benar? Oleh karena itu, Bapak Ibu jangan berdosa. Karena ini melawan kekudusan Allah. Tidak ada konsekuensi besar. Tetapi kalau kita saja sendiri, neraka lah mungkin kita binasa semua. Jadi saya pergi ke poin kedua. Dosa adalah pelanggaran terhadap Allah. Nah, karena manusia yang jatuh dari dosa, dengan kebijaksanaan Allah sendiri, Bapa itu menghendaki bahwa anak tunggalnya menjadi manusia. Karena manusia yang berhutang, lewat Yesus anaknya, manusia bisa membayar. Karena yang sama, kepribadian yang sama itu juga Allah. Berarti bisa melunasi hutang besar kita. Karena yang sengsara di kayu salib, manusia benar-benar dan Allah benar-benar. Jadi Allah sendiri mencari cara bagaimana menyelamatkan kita. Begitu agung cinta kasih Allah. Walaupun kita berdosa, menjauhkan diri pada Allah dengan dosa-dosa kita, tetapi Yesus datang ke dunia kita bukan untuk membinasakan kita, melainkan untuk menyelamatkan kita. Ketika ia berkata di kayu salib, sudah selesai. Ini yang aslinya itu Injil itu dalam bahasa Yunani. Ya, itu dalam bahasa Yunani Yesus berkata telestai. Apa artinya telestai? Telestai itu yang dicap. Kalau utang sudah bayar, kalau pajak sudah bayar, telestai sudah lunas, sudah bayar, sudah selesai. Itu. Jadi dalam sabda Yesus yang ke-6, Bapak Ibu, Yesus mengajar kita untuk menyelesaikan tugas kita. Itu yang poin pertama. Tetapi dalam perjalanan menyelesaikan tugas kita, kita seringkali jatuh dari dosa dan tidak sukses dan mengalami gagal. Tapi jangan khawatir, karena dengan apa Yesus yang memperoleh di kayu salib, jangan khawatir. Apapun dosa kita itu, bagaimana itu berat, ini tidak apa-apa terhadap cinta kasih yang besar pada kita. Itu cukup untuk melunasi semua utang kita. Begitu agung. Oleh karena itu saya Bapak Ibu memilih background Yesus. Inilah jiwa-jiwa di tempat penantian yang disebut neraka. Dengan itu, dengan sengsara Yesus, dengan kematian, semua kita diberikan hidup. Berarti bukan hanya pengampunan dosa. Dengan keselamatan Yesus, kita diundang oleh Allah mengambil bagian
dalam keilahiannya itu yang kegilaan cinta kasih dari Allah sendiri. Ia gila menjadi manusia supaya dengan cara ini kita mengambil bagian dengan keilahian sambil kita menjadi ahli waris kerjaan. Memang inilah cinta kasih. Di manalah ada dosa, disitulah muncul rahmat yang berlimpah-limpah. Dengan putus asa, semua orang kita sudah payah. Dan oleh karena itu, selesaikan tugas kita masing-masing dengan baik. Semoga kita diberkati oleh Tuhan dengan pengampunan dosa-dosa kita. Sabda yang ketujuh, Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Marilah kita bersama-sama mendengarkan permenungan sabda ketujuh yang akan dibawakan oleh Reverendus Pater Joseto Bernardas Junior, OP. Saudara-saudari yang terkasih, selamat sore semuanya. Saya sengaja bicara keras karena dari sini saya bisa melihat beberapa kepala yang sudah menuju ke bawah. Saya nggak mau mengecek saja apakah ini orangnya sedang berdoa atau sudah tertidur. Kalau tertidur nggak apa-apa, yang penting jangan sampai ngorok ya. Itu sudah mengganggu tetangga ya. Sekali lagi selamat sore semuanya. Sampai lupa apa yang saya mau sampaikan sekarang. Tolong ditayangkan PPT-nya ya. Selain Filipina dan Indonesia, saya pernah bertugas di Sri Lanka. Setiap kali atau beberapa kali saya menyampaikan hal ini, ada yang bertanya, Romo, tempat mana yang paling indah, paling kaya, paling aman dan nyaman lah di antara ini? Dan jawabannya adalah tempat yang paling indah, yang paling aman dan nyaman adalah tempat mana? Filipina, Sri Lanka, Indonesia. Di dalam tangannya Tuhan. Ya, ini intinya. Kalau kembali ke slide pertama, itu intinya sabda ketujuhnya Tuhan Yesus, bahwa setelah kita mengalami kesulitan hidup kita, gak apa-apa kalau kita pada akhirnya diserahkan jiwa kita ke dalam tangannya Tuhan. Itu intinya. Karena semua saja bisa diatasi, bisa dimaknai, dikasih makna, dan bisa diluruskanlah karena tangannya Tuhan. Jadi kalau hidup kita sangat susah, banyak beban, berat, jangan putus asa, jangan pantang menyerah, karena masih ada harapannya. Diserahkan saja jiwa kita, hidup kita dalam tangannya Tuhan. Nah, itu intinya. Tapi jangan terbalik ya. Diserahkan dulu dan berfoya-foya, setelah itu bekerja keras. Diikutilah teladannya Tuhan Yesus. Dia berusaha dulu menyelamatkan kita semua, dan setelah dia melakukan segalanya, dia berkorban sampai dia disalibkan, dan sampai pada akhirnya dia kehilangan nafas. Sebelum itu dia bilang, di dalam tangan-Mu Tuhan ku serahkan nyawaku. Nah, ini terbukti di tempat ini. Kalau kita sudah
Ini tempatnya asli, saya ambil gambar-gambar ini dari Sri Lanka. Mungkin masih ingat ya, 2004, tahun 2004 ada tsunami yang Indonesia juga kena kan di bagian Aceh. Kalau di Sri Lanka 40.000 orang yang sekaligus meninggal gara-gara tsunami itu. Nah, satu tempatnya ini sebuah gereja seperti ini gerejanya, ada jalan raya, belakangnya ada, sebelahnya itu sudah laut, open sea. Promonya jam 9 itu. 26 ya, 26 karena hari sebelumnya itu 25 ya, Natal, dan setelah itu tsunami 26. Waduh, promonya sedang kasih komuni, dia terkejut. Mengapa ada mobil yang mau terima komuni? Itu pikirannya, karena dia gak sadar kan apa yang terjadi. Ternyata mobil itu didorong oleh laut yang keras itu. Ya, itu ada mobil yang di dalam gereja. Banyak meninggal di sana. Nah, saya tayangkan ini karena bisa yang slide selanjutnya. Ada yang di tengah itu, yang salib itu. Terbawa oleh lautnya. Tolong yang ya ini. Kalau kita punya salib ya, bayangkanlah ada tsunami yang masuk. Semoga gak ada, tapi bayangkan saja kalau masuk, yang terambil itu tubuhnya Tuhan Yesus, tapi tangannya tetap ada. Ya itu. Jadi ada beberapa orang bilang, Romo, kelihatan salib kita sekarang jelek ya, kita ganti saja. Tapi Romonya bilang, jangan. Kita harus tunjukkan kepada umat kita, jangan menyerah, jangan putus asa. Mengapa? Tsunami bisa mengambil tubuhnya Tuhan Yesus, tapi tetap tangannya ada yang lanjut melayani kita. Nah, itu intinya, kepada dalam tangan-Mu Tuhan ku serahkan nyawaku, karena Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Dan benar, waktu itu banyak sekali yang terjadi. Maksudnya mimpi-mimpi dulu hanya mimpi, bangun ini, bangun itu. Setelah tsunami terbangun semua, karena banyak bantuan dari luar negeri yang masuk gara-gara tsunami. Jadi kadang-kadang terjadilah bencana dan kecelakaan, tapi setelah itu pasti ada anugerah kalau kita menyerahkan nyawa kita, hidup kita kepada Tuhan. Nah, itu inti pertama. Jadi tetapi kalau kita lanjutkan nah, jadi pelajaran yang pertama adalah kita harus pegangnya tangan Tuhan. Apapun yang terjadi, pegang saja, jangan lepas tangan Tuhan. Nah, itu yang terjadi kalau kita lepas itu. Ada sebuah cerita anak muda seperti yang digambarkan ini. Dia pegang tangannya ibunya, dan dia masuk ke pasar ditunjukkan pasarnya. Nah, di situ dia masuk pasar, tetapi sebagai anak muda dia tergoda untuk ambil satu yang berwarna itu. Dia agak bisa ambil, jadi dia lepas tangan ibunya, dia ambil, dan setelah itu dia pegang, gak ada lagi tangan ibunya. Jadi dia lari ke sini ke sana, dia nangis terus, ketakutan. Dulu dia berani karena pegangan tangan ibunya. Setelah kehilangan itu dia rasa sendirian, ketakutan. Nah, tapi ibunya senyum saja karena ternyata ibunya hanya bergerak di sebelah kanannya. Dan dia lihat anaknya, dipanggil anaknya, "Oh, mengapa?" Dan anaknya lari kepada dia dan memeluk ibunya dan meletakkan telinganya ke dada ibunya dan dengar suara hatinya ibu, dan dia mulai tenang lagi. Dan lanjut, kalau kita lanjut, ya, gak pernah lepas tangan ibunya. Nah, ini undangan kita sekarang. Dalam tangan-Mu Tuhan ku serahkan nyawaku, jangan dilepas. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana
kalau tangannya Tuhan Yesus sudah susah dipegang, gak kelihatan, gak terasa. Kalau kita lanjutkan, nah seperti gambar ini, tangannya Tuhan hilang, gak ada. Ini bisa jadi dalam pengalaman, ini pelajaran yang saya pernah dengar dari sang guru di bukan TK ya, SD mungkin ya, disuruh digambarkan hal-hal yang kamu pingin atau suka, yang sangat disukai. Ya, mereka menggambarkan apa? Biasanya kalau anak kecil itu ya makanan, ada yang pear, apel, mangga. Tapi satu anak yang dia gambarkan itu ini, wah tangan. Jadi ditertawakan oleh temannya. Wah gak ngerti. Yang diminta itu yang sangat disukai, sangat kepingin lah. Oh, mengapa tangan? Dia ditertawakan. Anak muda itu kecil itu dia senyum saja, meskipun dihina oleh teman-temannya. Setelah selesai kelasnya, gurunya datang kepada anak itu, tanya, mengapa yang kamu gambarkan itu tangan? Tangannya siapa? Dan anak kecil itu bilang, tangannya ibu, tangannya guru. Oh, kok tangan saya? Ya, mengapa? Karena, nah dia bercerita, anak kecil ini kalau jalan susah karena sedikit kakinya ada masalah. Tapi di rumah sering dipukul oleh ibunya. Itu pengalaman dia. Tapi saat dia masuk ke sekolah, gurunya, yang persis gurunya itu selalu menunggu dia di pintu. Dan saat dia datang, memegang tangannya dan diantar ke kursinya. Dan ditanya, bagaimana pada hari ini? Oh, baik-baik saja, Bu. Jadi itu yang dia sangat dihargai, karena tangan itu sangat lembut, saling menolong dia, saling membantu dia. Nah ini yang bisa kita rasa kecewa kalau di dalam rumah, di dalam keluarga ada kekerasan seperti itu. Jadi yang kita harapkan adalah bahwa saat kita megang tangannya Tuhan, tangan yang lain adalah menjadi juga seperti tangannya Tuhan yang bisa dipegang oleh orang lain, khususnya teman-teman kita, keluarga, dan saudara-saudari. Ya, kalau bapak dan ibu, semoga tangannya ringan buat anak-anak, supaya mereka bukan hanya dapat tangannya Tuhan, tapi benar-benar juga dapat tangannya ibu dan bapak. Tapi ada yang berdebat ya, kalau pukul itu bagus itu karena berdisiplin lah ya, karena anak-anak muda ini harus ditegas dan disiplin. Nah ini satu video yang saya mau tunjukkan bahwa ternyata yang mendidik anak itu gak usah pukul-pukulan, bisa saja bicara dengan tenang. Diri sendiri, merusak benda tidak boleh. Tak apa-apa, menangislah sebanyak orang yang mau. Mama ada di sini. Mama paham, pasti sakit kali hati abang. Mama tahu. Pasti abang kecewa, mama paham. Aku kecewa. Iya, kalau keinginan nggak dituruti, pasti akan mengecewakan. Menenangkan diri dulu lah pokoknya. Bicara kita dengan tenang. Kita diskusi baik-baik. Diskusi lagi baik-baik. Sudah bisa. Butuh pelukan? Mau dipeluk? Sudah lebih tenang. Sudah. Kecewa ya, sedih ya. Orang itu bekerja, gak bisa terus-terusan kita kirim-kirim pesan.
orang akan terganggu. Mama kecewa juga, mama juga sedih. Kenapa ya anak mama itu harus memaksa dengan tangisan gitu? Memohon boleh, bahkan memohon lebih baik daripada memaksa. Tapi kalau pas kamu memohon orang tidak kasih, kita nggak boleh maksa, nggak boleh nangis. Pasti ada alasannya kenapa tidak dikasih. Karena tidak harinya untuk ngasih. Iya. Nanti mungkin Sabtu dan Minggu mama akan kasih koring, mau WA ante. Udah lebih baik kan Mam? Tarik nafas bentar, Mama. I love you. Mau makan? Ya Mama. Tepuk tangan buat yang bikin. Ya, ini pesan terakhir. Ternyata gak usah pukul-pukulan, tangannya bisa selembut seringan itu, supaya anaknya dididik. Dan karena ini penting sekali. Mengapa? Cara berelasi kita di dalam keluarga berpengaruh besar dalam cara kita berelasi dengan Allah. Kalau anaknya merasa ya kekerasan di keluarga itu, susah untuk mereka percaya bahwa Tuhan itu baik. Mengapa? Orang tuanya saja gak bisa baik buat mereka, apalagi Tuhan yang gak kelihatan. Tetapi kalau orang tua itu baik sekali dan lembut tangan, ringan tangan, bisalah orang itu percaya dan bisa mengatasi segalanya. Karena meskipun mereka tenggelam dengan masalah hidup, bisa pegang tangannya Tuhan dan melayani optimal kepada sesama dengan cara yang sama. Amin.